Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau sharing ya lebih tepatnya ya mengenai hasil investasi secara berkala atau yang bahasa Inggrisnya itu biasanya disebutkan dollar cost averaging atau kalau saya sih lebih menyebutnya mungkin rupiah cost averaging ya karena saya menggunakan mata uang rupiah untuk membeli reksadana indeks saham ya. Jadi sebelumnya sudah saya bahas mengenai indeks saham Prime Bank ya, yang mana 10 saham big banks ya yang bagus ya, yang mendapat predikat investment grade ya. Nanti dia dibuat indeksnya, kemudian juga ada reksadana saham yang berdasarkan indeks tersebut ya. Salah satunya adalah BNI AM IEDX Pevindo ya, Prime Bank. Jadi saya akan sharekan hasilnya. Saya mulai eh, investasi rutin tiap hari itu mulai 25 Juni 2024 ya. Jadi sampai dengan terakhir tanggal 6 September 2024 hari Jumat ya. Itu kurang lebih sudah 54 hari bursa ya. Jadi setiap hari saya investasi rutin 1 juta, 1 juta, 1 juta terus ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hasilnya boleh dikatakan istilah bahasa Inggrisnya itu flawless victory ya. Jadi nggak ada loss sama sekali ya sampai tangan terakhir ya. Karena dia super bullish dan ini yang terakhir harganya sudah mau tembus ke atas 1.000 ya indeksnya ya. Jadi eh, saya akan lihatkan dulu untuk grafiknya atau chartnya ya. Jadi kalau kita lihat di websitenya Bursa Efek Indonesia, idx.co.id, itu ada indeks saham, data pasar, kemudian indeks saham, kemudian kita kalau cari Prime Bank, itu akan muncul indeks eh, Prime Bank ya, PRIM BANK 10 ya. Jadi kalau kita lihat apa saja sih isinya dari indeks tersebut ya. Jadi kita lihat di sini, ini untuk Prime Bank ya. Itu isinya dia hanya 10 saham aja, BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BDMN, BJBR, BMRI, BNGA, BRIS, dan PNBN ya. Jadi ada 10 saham. Dan di sini ada bobotnya ya, jadi nggak semuanya rata. Yang terakhir di sini yang paling besar itu adalah BCA nomor 1 35%, kemudian nomor 2 BBRI 31,59%, yang ketiga kalau kita lihat di sini Bank Mandiri 23,38%, kemudian yang keempat adalah BBNI 6,91%. Jadi reksadana ini beda dengan yang lainnya, dia lebih fokus ke saham big banks, BBCA, BBMRI, BBNI, BBRI ya. Nah itu dia bobotnya sudah kalau kita hitung ya ini bobot dari keempat big bank tersebut itu bobotnya sudah sekitar 96,88% ya seperti itu ya. Jadi benar-benar terpusat di empat bank tersebut. Nah kalau kita beli sahamnya empat saham tersebut itu kita butuh uang eh, lebih dari 100.000 ya. Bahkan jutaan ya. Karena kalau kita lihat BBCA kalau harga 10.400 kan kalau kita beli satu lot harganya sudah jutaan ya seperti itu ya. Belum lagi kalau BBRI, BBRI, BMRI ya seperti itu ya. Nah, kalau beli reksadana indeks namanya itu eh, ini ya, reksadana sebentar. Jadi Anda bisa beli di Bibit ya salah satunya itu namanya BNI AM IDX Pevindo Prime Bank kelas R1 ya. Jadi Anda bisa nyicil bertahap. Nah, itu untuk minimal pembelian itu hanya sekitar 100 ribuan ya. Maaf 10.000 ya. Jadi bukan 100.000 tapi 10.000. Jadi kalau misalnya Anda itu mau beli Big Bang sekarang mungkin takut-takut sudah ketinggian atau ketinggalan karena sudah pada naik ya seperti itu ya. Seperti BBCA dia sudah naik tinggi bahkan terakhir sempat new all time high lagi 10.500 ya seperti itu. Kemudian terakhir BBNI tiba-tiba naik tinggi ya. Kemudian Anda masih takut mau buy BMRI juga masih di tinggian. Mau beli Bank BBRI, Anda bingung karena BBRI terakhir laporan keuangannya itu turun ya, mengecewakan ya seperti itu ya karena cost of creditnya naik. Jadi Anda bakalan bingung ya. Tapi kalau Anda beli reksadana ini ya, Anda beli semuanya jadi satu dan minimal pembelian hanya 10.000 aja. Jadi Anda bisa rutin nabung uang jajan Anda tiap hari. Anda tabungkan 10.000 ya, 10.000, 10.000 terus ya kalau mau ya minimal ya. Nah, ini kalau saya perlihatkan di sini hasilnya itu sejak rutin saya nabung tiap hari itu 25 Juni 2024 hasilnya ya sampai dengan 6 September 2024 itu kalau kita lihat kan 2 bulan lebih lah ya Juni Juli Agustus ya ini kan September ya September awal ya jadi 2 bulan 1 mingguan. Nah itu hasilnya sudah eh, 5,9% ya jadi em, kalau dibilang kecil sih ya memang kecil kalau kita trading di saham mungkin
dalam satu hari bisa lebih dari 5% ya, bisa bahkan arah 25% kalau kita beli saham yang gorengan yang bisa auto reject atas bisa sampai 25% atau 35% dalam sehari. Tetapi di sini walaupun dalam 2 bulan setengah hanya 5,9% itu lumayan bagus ya. Jadi kalau kita lihat bunga SBN dan juga bunga deposito aja kalau setelah dipotong pajak itu 1 tahun ya mungkin 5,9% um, sedikit lebih tinggi kan. Ini kan ada hasilnya net ya. Jadi sekitar 5,9% itu neto. Hanya 2 bulan lebih ya saya nabung ya seperti itu ya. Yang ikutan grup saya Reksadana Profit dan juga grup saham Profit ini sebelumnya sudah saya bahas juga. Jadi sudah saya itu sudah ngajakin beli sejak dari awal. Nah, pertanyaannya mungkin Pak Sunar, apakah ketinggian ya atau ketinggalan kalau mau mulai dari sekarang? Sebenarnya sih nggak ada kata ketinggalan atau ketinggian karena kalau kita nabung big banks itu dari sekarang sampai dengan akhir bulan itu panennya nanti di awal-awal bulan tahun depan ya, Januari sampai dengan mungkin nanti musim pembagian dividen. Kalau laporan keuangannya big banks itu bagus dan dividennya tetap eh, menarik, maka entah kemungkinan sahamnya akan naik lagi harganya seperti itu. Dan kemudian kita kalau lihat grafiknya ya, ini saya lihat kan untuk grafiknya itu eh, istimewanya kalau kita beli untuk em, indeks tersebut ya. Saya lihatkan dulu untuk harga reksadananya ya. Reksadana BNI AM Indeks Pevindo Prime Bank kelas 1. Ini harga sebentar ini garis-garisnya saya hapus saja ini karena garis-garis yang saya buat sebelumnya untuk analisa ya. Ya. Sebelumnya memang saya rencana untuk average down lebih kalau misalnya dia turun-turun-turun gitu ya. Tapi berhubung dia naik-naik terus ya, saya ikutin aja rupiah cost averaging terus ya tiap hari ya. Nah ini untuk harga unit NAV dari reksadana BNI AM Indeks Perpindo ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini sudah recovery karena dari awal-awal begitu dia indeksnya rilis, kemudian ada reksadananya itu sekitar awal April ya. Nah, itu dia nggak lama naik, kemudian nggak lama turun juga langsung dalam ya karena waktu itu setelah musim dividen selesai ya semua sentimen positifnya sudah selesai ya ya dia berangsur-angsur turun. Nah kemudian sudah recovery naik 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 terus ya. Nah ini sudah di titik awal dari sebelumnya ini ya sekitar 4 April. Apakah masih bisa naik tinggi lagi? Ya jawabannya kita follow the trend aja. Selama uptrendnya masih bagus ya ini masih bisa naik lagi. Contohnya MA20-nya ini. Nah kalau kita misalnya mau buy on weakness ya ketika dia koreksi mungkin Anda bisa lihat kalau dia koreksi di bawahnya MA20-nya ya Anda bisa buy kalau dia mulai rebound mantul ke atas. Kalau memang kalau turun di bawah MA20-nya selama MA20-nya itu masih melandai atau mengarah ke atas sebenarnya masih lumayan menarik ya karena untuk Big Banks itu dia solid dan defensif ya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan di sini eh, untuk indeksnya sendiri prime bank ya ini yang warna oranye ini ya. Nah, indeksnya di sini kalau kita perhatikan di sini plus 2,84%, sedangkan reksadananya plus 2,11%. Ada selisih ya, memang indeksnya lebih tinggi. Kadang-kadang hampir sama. Yang intinya di sini pihak MI itu dia sudah memberikan em, istilahnya di prospektusnya itu sudah tertulis ya selisihnya antara em, indeksnya dengan em, NAV-nya itu dia dijaga di bawah 2% kalau nggak salah itu ya. Jadi nggak mungkin lebih dari 2% menyimpang jauh. Ya kalau kita lihat memang ini menyimpangannya terakhir agak sedikit jauh ya, tapi ini masih dalam batas toleransi ya seperti itu ya. Walaupun sedikit di bawahnya indeks, tapi dia performanya masih bagus ya. Nah, keistimewaannya kalau kita pilih yang reksadana indeks saham ya daripada reksadana saham, itu ada acuan indeksnya. Jadi PHM itu nggak bisa seenaknya sendiri, maksudnya investasi dananya di saham yang lainnya, yang di luar dari indeksnya. Karena kalau dia investasi di eh, saham lainnya di luar indeksnya, mungkin bisa aja, tapi porsinya harus kecil. Kalau misalnya porsinya gede, maka hasil returnnya nggak mungkin sama dengan pergerakan dari indeks tersebut. Jadi ini eh, reksadana indeks saham ini dia mengikuti dari indeks tersebut ya, seperti itu ya. Jadi nggak beda jauh. Dan enaknya kalau kita bicara mengenai em, indeksnya ini kan live. Kita bisa menganalisanya setiap waktu ya. Contohnya saat ini ya. Ini untuk eh, indeks dari Prime Bank ya. Sebentar. Ini saya make a new tab aja supaya nggak bingung ya. Nah, di sini saya pakai indeksnya namanya Prime Bank 10 ya. Indeks Pevindo Prime Bank.
Nah, ini kalau kita lihat bisa kita analisa berdasarkan candle. Ya, seperti itu ya. Bentar, ini ada MA-nya yang saya beberapa yang saya hapus dulu ya. Nah, nah seperti ini. Ya. Nah, ini saya hapus. Nah, ini indeksnya untuk indeks Vindo Prime Bank ya. Jadi kita bisa analisanya berdasarkan grafiknya, low, high, dan close-nya ya. Jadi seperti candlestick atau harga saham seperti biasanya. Ya, tapi ini indeks. Dan kalau kita lihat ini masih ada target berikutnya. Kalau kita lihat untuk indeksnya Primbank ini masih bisa di high yang sebelumnya di angka 268,39 ya. Itu angka indeksnya. Dan yang sekarang masih 251-an. Jadi masih ada peluang untuk naik lagi ya. Bahkan untuk naik lagi ke atas 100% kalau dia breakout ya. Ya, kalau super bullish dalam 1 sampai 3 tahun ke depan ini bisa sampai mencapai Fibonacci extension 161,8%, mungkin sekitar 305 sampai 310 ya. Itu target berikutnya sekitar 1 sampai 3 tahun ke depan. Dengan catatan kalau performa big banks kita ya, BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI itu masih bagus terus selama 3 tahun ke depan, maka masih ada peluang untuk naik terus. Nah, kalau mau buy on weakness kita tunggu aja. Kalau dia turun di bawahnya MA20-nya atau berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan ya, em, kita lihat oh dia sudah mulai rebound, besok paginya kita beli. Atau kalau kita lihat kan ini untuk cut off time-nya untuk reksadana itu belinya sebelum jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau Anda lihat pagi-paginya sesi satu eh, ketika break ya, Anda lihat ya, waktu break ya, breaknya kan sekitar 11.30 kalau Jumat ya. Kalau hari biasa kan break time-nya jam 12 siang ya, waktu Indonesia bagian Barat. Anda lihat waktu break kalau misalnya harganya indeks prime bank itu turun dalam, ya Anda bisa beli agak banyak ya. Ya, karena kalau kita lihat di sini, ini sebelumnya dia dikasih turun dalam ya, kemudian dia besoknya dia mulai rebound lagi. Jadi ini kesempatan murah terakhir sih waktu itu tanggal 5 Agustus ya. Waktu ada bad news waktu itu ya. Eh, Kemudian besoknya masih bisa rebound. Nah, itu kesempatan untuk buy. Nah, kenapa buy? Bukannya kalau buy itu melawan tren Pak Sunar, tapi jangan tiru. Ini Anda strateginya belinya indeks reksadana ya. Jadi ini dia gabungan dari beberapa saham ya seperti itu ya. Jadi Anda analisanya juga lihat komponennya juga saham-sahamnya. Nah, setelah menjelang penutupan eh, atau besok paginya kalau Anda mau lihat buy ya Anda buy besok paginya atau sebelum jam 1 siang. Kalau Anda belinya setelah jam 1 siang maka pembelian Anda itu akan ikut harga NAV berikutnya ya. Reksadana untuk hari berikutnya harga reksadana saham NAV-nya untuk reksadana indeks sahamnya seperti itu ya. Jadi itu seri saya cukup menarik karena ini cocok bagi eh, orang yang nggak mau ribut-ribut ya, memperhatikan pergerakan harga saham tiap hari ya. Mungkin lagi sibuk atau banyak kerjaan, maunya sih dollar cost averaging, Anda bisa investasi secara rutin ya. Salah satunya di platform yang namanya Bibit ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini yang saya hasilnya itu ini sejauh ini memang returnnya luar biasa banget ya karena dia itu memang sempat minus sebelumnya ya, tapi kebetulan aja yang terakhir dia naik lagi sehingga dia plus ya. Jadi Anda bisa investasi rutin. Salah satu platform yang saya gunakan itu apatnya namanya Bibit ya. Jadi saya nggak promosi Bibit nggak. Sebentar saya sharekan juga ini ya. Nah di sini ini ya untuk reksadananya ya BNI AM Indeks Pevindo Prime Bank kelas 1 R1 kelas R1. Nah, ini sudah mulai recovery dari awalnya di sini sebelum kejatuhan sebelumnya 4 April 2024 ini sudah recovery ya. Jadi ini akan lanjut terus naik ke atas ya. Kalau ke depannya perbankan kita itu masih bagus, terutama big banks yang keempat itu tadi ya, yang saya sebutkan ya. Nah, concernnya cuma satu aja. AUM-nya di sini kalau kita perhatikan aset under manajemennya ya, ya itu dia masih di bawah uh, 10 M ya. Memang dari ketentuannya dari bursa ya, maaf bukan dari bursa, dari OJK itu reksadana saham dia dikasih waktu dalam waktu 90 hari itu paling nggak dia harus di atasnya 10 M. Mungkin ini masih concern ya karena ini walaupun Juli itu kalau kita lihat 5,7 M ya sempat turun sebelumnya ya di bulan Juni 16 M kemudian turun 5,7 M, tetapi kalau kita lihat di awal Agustus sudah naik ke 7,11. Tapi nggak tahu itu awal Agustus ya. Kalau awal September ini apakah naik apakah turun ya saya nggak tahu. Tapi saya ada pertanyaan juga ke MI-nya, mudah-mudahan dijawab ya. Apa yang akan terjadi ke depannya kalau misalnya indeks ini nanti masih di bawahnya 10 M atau minimal
di bawah minimal ketentuan dari bursa ya, bukan bursa, maaf salah sebut lagi, dari OJK ya, yang mana adalah minimal dana kelolanya 10 M ya seperti itu. Nah, ini saya belum ada jawaban dari emailnya, tapi saya sih masih percaya sih dengan biaya ini. Andai kata pun kalau ini ditutup ya, pasti ada opsi dananya akan dikembalikan ya, sesuai dengan harga yang terakhir, atau paling tidak nanti akan dioperkan em, saham-sahamnya yang dia beli sebelumnya ya, seperti itu ya. Karena pada prinsipnya untuk indeks ini kan reksadana indeks saham ya, dia juga harus beli sahamnya juga ya, seperti itu ya. Di balik layar teknisnya seperti apa kita nggak tahu pasti, tapi nanti kalau misalnya ditutup pun kalau nggak dikembalikan uangnya mungkin ya sahamnya akan dibagikan ke kita ya, karena setiap orang yang investasi di reksadana kan ada SID-nya, jadi kita tinggal buka eh, di rekening sekuritas saham ya kan, nanti tinggal pindahkan dari MI tersebut ke portfolio kita seperti itu ya. Saham yang dibelinya dia kan ada 10 saham ya seperti itu ya, sesuai dengan indeks yang terakhir ya. Ya itu sih tapi kalau menurut saya sih saya nggak terlalu concern buat ini ya, karena reputasinya untuk BNI AM ini lumayan bagus lah. Ya memang nggak ada yang perfect sih ya. Semua MI itu kalau kita cacatin satu persatu mungkin ada ya seperti itu ya. Tapi kalau selama ini BNI AM ini masih cukup bagus dan cukup bonafit ya seperti itu ya. Em, itu sih karena ini kenapa saya investasi juga di reksadana indeks saham ya. Ya saya meniru dengan kata-kata dari Warren Buffett, ini kan dia pernah mengatakan ya, kalau misalnya Anda itu uh, sering um, salah dalam analisa suatu market ya atau saham ya, dia bilangnya market ya, ya volatile gitu ya. Ya lebih baik beli indeks saham. Salah satu indeks yang dia favoritkan adalah SP 500, indeks sahamnya Amerika ya seperti itu ya. Dia itu low cost index fund. Nah, untuk indeks BNI AM Prime Bank ini dia juga cost-nya walaupun nggak serendah SP 500 tapi lumayan rendah lah ya. Satu tahun sekitar 1,2 sampai 1,4% aja ya. Kalau kita jual beli buy sell trading kan kita kumpulkan satu tahun mungkin potongan dari trading fee-nya itu lebih ya eh, dari 1,2% atau 1,4% ya. Karena kalau kita lihat kan pajak jualnya aja sudah 0,1%. Ya kalau kita 20 kali ya berarti sudah 2% hitungannya. Itu pun pajaknya doang, belum biaya lain-lainnya ya seperti itu. Biaya bursa, biaya custodian dan lain-lainnya seperti itu ya. Jadi ini penting banget ya kalau mau nabung rutin Anda bisa pakai SIP, Strategic Investment Plan. Jadi Anda rutin nabung tiap hari, entah itu 10.000 atau 100.000 ya seperti itu ya. Uang jajan Anda bisa Anda tabungkan tiap hari. Jadi kalau misalnya dia turun dalam ya kesempatan Anda beli lebih banyak ya seperti itu ya. Nah, itulah yang saya sharekan ya. Jadi kalau Anda misalnya beli reksadana indeks tersebut, ya selama ini pengalaman saya ya, sejauh ini itu 2 bulan lebih 1 mingguan lah kurang lebih ya. Itu hasilnya sudah mengalahkan setara dengan returnnya 1 tahun deposito atau SPN tertinggi ya. Kupon SPN tertinggi kan sekarang 6,45 ya kalau salah ya terakhir ya. Itu pun kalau dipotong pajak 10% ya kan 5, berapa gitu ya. Nah, itu masih nggak kalah karena ini butuh waktu hanya 2 bulan 1 mingguan. Sedangkan itu kan untuk SBN itu kan 6,45 kan dia 1 tahun ya seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan apakah ke depannya bisa 2 digit Pak Sunar, paling nggak 10% gitu ya. Saya percaya sih kalau saham perbankan kita itu terutama yang BBRI, BMRI, BBNI dan eh, Bank Mandiri itu dia bagus ke depannya, maka nggak menutup kemungkinan ya returnnya itu bisa mengalahkan em, dari return deposito atau kalau kita uangnya taruh di SPN ya, ataupun kalau taruh di obligasi FR yang lebih tinggi kuponnya ya 7,5% misalnya, ada yang paling tinggi 7,5% ya, yang nggak seberapa mahal ya. Memang ada yang 8,75% kan mahal banget ya. Nah mungkin di obligasi FR yang 7,5% saya rasa sih masih bisa menang jangka panjangnya ya 1 tahun sampai 3 tahun ya untuk indeksnya ini. Ya mudah-mudahan aja ini bermanfaat. Memang sebelumnya saya sudah pernah buat videonya, tapi sepertinya sih view-nya nggak seberapa banyak ya, karena mungkin audiens saya itu kebanyakan dia langsung fokus ke sahamnya. Kalau saya bahas saham-saham itu langsung view-nya lebih banyak. Tapi kalau yang terakhir itu saya bahas mengenai um, investasi hasil nabung reksadana indeks saham selama 18 hari terakhir, sepertinya view-nya juga nggak seberapa menarik. Tapi um, ini hanya 581 view ya.
jauh di bawah rata-rata. Biasanya saya dapat lebih banyak ya, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan sih kali ini bermanfaat aja. Jadi uang uang jajan Anda bisa em, sisihkan untuk nabung di reksadana indeks saham yang menurut saya ini paling bagus ya tadi ya, BNI AM IDX Provindo ya, kurang lebih sih seperti itu. Seperti biasanya dari video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak, sekian, tetap semangat.